Pada kesempatan hari ini, kami akan menyampaikan beberapa update terkait dengan upaya kita bersama untuk melakukan pencegahan dan pengendalian penyakit COVID-19 yang kita hadapi bersama. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para jurnalis yang terus-menerus sampai dengan hari ini tidak henti-hentinya untuk memberitakan perkembangan tentang respon COVID-19 ke seluruh pelosok tanah air, bahkan ke seluruh dunia. Kami berharap dukungan saudara-saudara pekerja media untuk terus menyerukan masker untuk semua. Karena ini langkah efektif untuk melengkapi physical distancing, untuk melengkapi upaya kita menjaga jarak agar rantai penularan COVID-19 bisa kita hentikan dengan baik. Oleh karena itu, saat ini kita sadari bahwa bertambahnya kasus setiap hari kita yakini karena masih adanya sumber penular yang berada di luar, yang susah untuk kita detek, yang susah untuk kita tandai, karena sebagian mereka adalah kelompok orang-orang yang tanpa gejala, yaitu orang-orang yang di dalam tubuhnya telah dapat virus, dan virus ini berkembang biak, kemudian menyebar ke sekitarnya melalui percikan ludah, droplet, pada saat dia berbicara, pada saat dia bersin, ataupun pada saat dia batuk. Sementara yang bersangkutan tidak merasakan bahwa dirinya sakit, tidak merasakan bahwa dirinya memiliki virus yang bisa menyebar kemana-mana. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo telah mengingatkan kita semua, sejalan juga dengan rekomendasi dari Organisasi Kesehatan Dunia, agar seluruh masyarakat menggunakan masker. Sekali lagi, agar seluruh masyarakat menggunakan masker, terutama pada saat beraktivitas di luar rumah. Oleh karena itu, secara mandiri, kita mampu untuk membuat masker-masker kain ini. Masker bedah, masker N95 hanya diperuntukkan bagi petugas kesehatan. Oleh karena itu, kita cukup menggunakan masker kain yang bisa kita buat sendiri. Kita gunakan maksimal 4 jam dalam sehari, dan kemudian kita cuci kembali dengan air sabun. Oleh karena itu, mari sekali lagi kita semua menggunakan masker, masker untuk semua. Saya yakin bahwa rekan-rekan jurnalis akan membantu kita untuk menggencarkan kampanye ini agar seluruhnya menggunakan masker. Saudara-saudara sekalian, mari kita bersama-sama memberantas dan menghentikan laju penularan ini. Di rumah adalah cara yang terbaik. Di rumah adalah tempat yang paling aman yang bisa kita ciptakan. Tidak usah bepergian kemanapun, tetap tinggal di rumah. Mari kita tempuh perayaan Paskah dan insya Allah bulan puasa Ramadan dengan menjaga diri kita agar tetap sehat, menjaga agar keluarga kita tetap sehat, menjaga orang lain agar tetap sehat. Mari kita beribadah di rumah masing-masing. Tidak usah bepergian. Karena resiko bepergian akan meningkatkan resiko penularan.
kita berada di tengah orang yang tidak kita ketahui apakah dia OTG atau bukan. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita lakukan ini dengan baik. Untuk itu, Menteri Kesehatan telah menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar. Tujuannya adalah membatasi, sekali lagi tujuannya adalah membatasi komunikasi kontak sosial fisik dalam skala yang lebih besar. Ini adalah tindak lanjut dari upaya untuk menjaga jarak secara fisik, secara lebih besar lagi, agar kita yakini bahwa transmisi penyakit dari orang yang sakit kepada yang sehat bisa kita hentikan. Ini disebabkan karena kita masih melihat penambahan jumlah kasus yang terus-menerus meningkat, jumlah kematian dan penyebaran yang sangat cepat ke beberapa wilayah di sekitarnya. Oleh karena itu, kita terus-menerus akan melakukan kajian epidemiologis untuk membatasi mobilitas manusia sebagai pembawa penyakit ini. Oleh karena itu, kuatkan bahwa kita tidak akan bepergian, tidak mudik, karena ini akan menambah risiko. Saudara-saudara sekalian, terus ikuti perkembangan penyakit ini. Silahkan, pemerintah telah menyiapkan beberapa informasi yang bisa diakses baik di portal resmi gugus tugas covid19.go.id, hotline, kemudian juga ada WhatsApp dari COVID-19 di 0811 33 399 9000 atau melalui Halo Kemkes 1500 567 serta banyak aplikasi online dan layanan telemedicine lain yang bisa diakses. Berikutnya kami laporkan bahwa per 6 April hari ini kami sudah melaksanakan pemeriksaan spesimen terhadap 11.242 orang dan 8.000 atau 80% diantaranya tidak terbukti positif coronavirus 19. Kita prihatin masih ada juga sebagian tenaga kesehatan yang terpaksa harus menderita penyakit ini dan kemudian gugur di dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, komitmen pemerintah tetap dan akan diperkuat dengan cara mendistribusikan terus-menerus alat pelindung diri sebagai bagian kelengkapan dari petugas kesehatan untuk melaksanakan tugasnya merawat COVID-19 ini. Distribusi terus-menerus akan kita lakukan berbasis pada kebutuhan dari masing-masing provinsi. Gugus tugas sudah aktif di 27 provinsi dan 154 kabupaten kota. Ini adalah respon yang nyata bagi kesungguhan pemerintah untuk mengharmonisasikan upaya pencegahan COVID-19 ini. Partisipasi masyarakat dari seluruh penjuru dunia telah kita terima. 82,5 miliar rupiah sudah disumbangkan untuk penanganan COVID-19 ini. Kami mempertanggungjawabkan ini secara baik, kami mempertanggungjawabkan ini secara terbuka. Oleh karena itu, kita harus kembali lagi menempatkan bahwa masyarakat adalah ujung tombak suksesnya pencegahan COVID-19 ini. Tetap lakukan langkah-langkah jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Ini adalah hal-hal yang penting dan mendasar. Ingatkan semuanya, saling mengingatkan. Ini menjadi kunci keberhasilan kita. Oleh karena itu,
Mari kita tetap komit untuk melaksanakan tugas-tugas ini. Kemudian yang terakhir, saya akan menyampaikan perkembangan kasus yang kita terima pada pencatatan hari ini. Kita dapatkan penambahan kasus baru konfirmasi positif COVID-19 dari pemeriksaan dengan menggunakan metode PCR, bukan pemeriksaan rapid test. Sebanyak 218 kasus baru, sehingga total menjadi 2.491 kasus. Kemudian sembuh 28 orang, sehingga total menjadi 192 orang. Kemudian masih ada pertambahan kasus yang meninggal sebanyak 11 orang, sehingga total menjadi 209 orang. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi gambaran yang real dari data yang kita dapatkan pada hari ini masih menunjukkan terjadinya penularan di luar. Masih ada kasus positif tanpa gejala yang berada di tengah-tengah masyarakat. Masih ada masyarakat yang rentan tertular karena tidak menggunakan masker, tidak mencuci tangan. Oleh karena itu, mari patuhi disiplin mencuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir, patuhi dan disiplin memakai masker, patuhi dan disiplin menjaga jarak, patuhi dan disiplin untuk tetap tinggal di rumah, patuhi untuk tidak bepergian, termasuk pulang kampung. Apabila ini kita disiplin, kita kerjakan bersama-sama dengan saling mengingatkan, maka kita yakin bahwa penularan ini akan bisa kita hentikan. Saudara-saudara sekalian, saya sadar, kami yakin, kita bersama bersama-sama meyakini bahwa kita bisa melalui masa-masa sulit ini. Karena kita bersedia dengan tulus dan ikhlas untuk melindungi diri sendiri, melindungi keluarga kita sebagai basis dari masyarakat, melindungi masyarakat di sekitar kita, melindungi orang-orang tua kita yang rentan terhadap penyakit ini, dan melindungi seluruhnya sanak saudara kita, lindungi kampung kita, lindungi bangsa kita. Dengan cara inilah kita akan bisa menghadapi dengan penuh keyakinan. Kami yakin Indonesia pasti bisa. Pasti bisa. Terima kasih, selamat sore.